Berarti apa kabar? Sehat Pak. Alhamdulillah. Senang bertemu kembali dalam acara pendampingan individu ketiga ya. Iya. Ya, gimana pengajarannya? Baik. Baik Pak. Ya, kepala sekolahnya dukungannya baik. Dukungannya baik Pak. Kepala sekolah sangat mendukung, bahkan kalau untuk kegiatan guru penggerak terutama. Ya. Misalkan ini kan memang nggak berbagi dengan PPG ya Pak. Jadi kepala sekolah juga memberi peluang untuk untuk fokus. Ya. Oke Pak Baki, kita fokus pendampingan hari ini seperti yang sudah sampaikan, kita fokus pada umpan balik ya, kemarin itu ya, kemudian lagi modul kedua, kemudian bagja dan pembuatan RPP yang berverifikasi. Jadi RPP nanti saya minta kita koreksi bersama-sama. Nah, kedepannya nanti kita akan kunjungan kelas. Kita akan melihat Itu yang supervisi itu Pak. Supervisi akademik tuh PI berapa itu Pak? P4 gitu. P4. Bukan 5 Pak ya? Itu kan ada yang disebut P4, jadi sekarang ada P3, besok P4, kita nanti menunggu kelas lihat bagaimana Pak Baki mengajar ya, yang berdiferensiasi gitu ya. Oke Pak Baki, selama beberapa bulan ini kita kan agak waktu atau keadaan, jadi terpaksa kita agak Kebut. P2 minggu yang lalu, P3 sekarang, tapi tidak apa-apa. Kita hanya sedang pemantapan, refleksi dan penguatan. Selama sudah beberapa lama kita tidak bertemu ini, gimana perasaan Pak Baki? Atau bagaimana proses yang akan berjalan dengan baik itu? Ya, selama ini sudah berjalan dengan baik, walaupun kegiatan ini vakum, tapi kan materi yang dari guru penggerak itu kan ya, mulai dari modul 2 terutama Pak ya, terutama dari modul 2, modul 1 sudah kita laksanakan itu. Dari modul 1 sampai modul yang sekarang kita pelajari itu kita berusaha untuk mempraktekannya Pak ya, dalam aksi nyata. Memang tujuannya kan itu, walaupun bisa dikatakan kalau 100% masih agak susah Pak ya. Jadi adalah hal-hal yang ke arah perubahan yang lebih positif itu sudah mulai kelihatan. Kemarin kan saya sudah minta Pak Baki sebagai CGP untuk mengisi umpan balik. Kan ada yang untuk kepala sekolah, ada yang terima kasih Bu. Untuk rekan sejawat yang untuk murid di dalam pengisian itu, tapi jangan lupa ya diinput ke LMS kan bisa diinput Ya. Sebagian sudah saya input Pak. Yang dengan anak-anak ini kemudian ada yang masih di bawah. Oh gitu ya. Belum dibalikkan. Karena kemarin itu saya minta tolong isi dan kirim ke saya atau buat dalam bentuk resume. Artinya ya di samping untuk tugas mungkin berguna untuk LMS, saya juga akan menilai bagaimana perkembangan CGP dan berguna sekali untuk kegiatan selanjutnya ya. Jadi selama ini sudah menjalankan itu, artinya sudah menginput data, kemudian sudah berkembang dengan baik ya. Ya tindak lanjutnya, kemudian apa namanya, hari-harinya berubah, kemajuan mengajarnya, kemajuan rekan sejawatnya, dan kemajuan berkembang. Ini terutama yang ini Pak, guru-guru muda ini kan Ya. saya sering ngobrol gitu ya, ngobrol motivasi kan, kadang-kadang ngasih motivasi juga dengan mereka. Banyak sudah mempraktekkan Pak berdiferensiasi, mungkin belum maksimal. Yang pasti yang jelasnya itu pembelajaran berbasis apa namanya Pak, project itu memang sudah dilakukan kan, walaupun berapa kali itu kan dalam satu apa sebenarnya biasanya kan beberapa orang guru itu kan masih menggunakan metode yang sama dalam mengajar. Jadi saya lihat teman-teman kelas 4 saya lihat
banyak, dan itu sudah ada di-upload di Facebook sekolah Pak, bisa dilihat kegiatan-kegiatan dari guru-guru yang lain, bukan cuma saya juga ada di situ kegiatannya. Jadi Pak Jaki sebagai CGP merasa mengalami perubahan-perubahan yang walaupun perlahan. Iya, perlahan. Kemudian kas jawabnya terimbas gitu ya, perlahan. Terimbas, terutama yang memang yang rating dan di bawah saya. Kalau yang senior, ya. Yang senior ya tidak bisa kita paksakan. Yang penting mereka itu tidak menghambat kita, mendukung kita. Mungkin kalau kan nggak mungkin lah. Ibaratnya udah merasa udah tidak buat lagi gitu. Nah, pertama apalagi kan pembelajaran apa namanya Pak? Ini apa? Kurikulum Merdeka, walaupun kita belum pakai yang nomor 2, kita baru pakai nomor 1, hanya prinsipnya yang dipakai. Itu kan lebih mengedepankan apa namanya keberpihakan kepada anak dan mengerti anak sesuai dengan kodrat zaman itu Pak. Ya. Jadi kalau guru-guru yang muda, ini mereka paham, terbiasa dengan gadget. Kalau yang senior ini memang kemampuan IT itu memang tidak serta-merta bisa langsung instan gitu Pak. Zaman dulu karena memang nggak ada kan itu. Kemudian juga guru kelas itu kadang-kadang mereka itu merasa apa yang mereka miliki, apa yang mereka ajarkan itu udah benar menurut mereka. Itu mungkin menganggap tidak mau tergoyahkan apa yang mereka lakukan itu. Iya Pak. Ya memang kadang prinsip-prinsip lama itu masih dipakai Pak. Jadi prinsip-prinsip lama yang kalau di zamannya itu betul Pak, benar. Saya tidak menyalahkan mereka berpengalaman Pak, pengalaman kan benar. Tapi kita melihat itu tadi kan, kita kembali ke kodrat zaman. Ya, karena pendidikan itu dinamis, berubah-ubah, dinamis, bergerak terus. Mungkin itu yang terus kan, mungkin yang seperti pelajaran matematika itu mungkin ilmunya statis. Tapi sekarang sudah berbeda Pak. Ini kan di sekolahannya mengadakan sudah mengikuti asesmennya 1 kali. Ini yang kedua besok rencana apa namanya? Gladi bulan September. Jadi itu dilihat dari konteks soalnya memang berbeda dengan zaman dulu matematika. Kan matematika murni sudah ngetes. Beberapa anak itu matematika murninya bagus di sekolah kelas ketika dia menghadapi soal dalam bentuk literasi numerasi ya. Iya. Dia kan sekarang kan ada 2 tuh Pak, literasi numerasi dan literasi membaca. Nah, jadi kalau dulu kan numerasi murni, sekarang literasi numerasi. Jadi harus pemahaman konsep. Kalau konsepnya nggak bisa. Ya. Kalau dulu kan ilmu matematikanya statis, misalnya aljabar, aritmatika, dan apalagi ilmu geometri itu kan dasarnya sama, cuman ada cara berpikirnya. Jadi kalau dulu misalnya gini Pak, saya pengalaman dia sering ngobrol dengan guru-guru untuk saya motivasi untuk mengembangkan diri, terutama guru yang 1 bulan tadi Pak. Kalau guru senior memang hanya saya ngomong saja wacana saya, tapi kalau yang saya kadang diskusi dengan guru-guru yang masih muda itu, saya diskusi dan kadang-kadang saya menantang mereka dalam artian coba Bu praktekkan yang terbaru ini saya dapat dari guru bangga seperti ini kan gitu. Contohnya kayak belajar matematika itu kan kalau kita soal setengah ditambah setengah sama dengan 1, itu kalau dalam konteks pembelajaran sekarang itu nggak ada gunanya. Gunanya untuk hari-harinya ada? Tidak ada. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Beda kalau dibikin soal cerita. Saya misalkan jeruk itu kan, saya dikasih setengah jeruk sama kakak saya, kemudian itu anak paham, seperti itu memaknainya. Ya. Itulah namanya perkembangan ilmu itu selalu berubah sesuai zamannya. Ya. Oke lah, Pak Zaki berarti CGP-nya sudah bisa sedikit-sedikit mengimbas ke sejawatnya. Sudah saya kemarin isi di kecamatan Pak. Isi kegiatan di kecamatan diminta oleh Pak Wiro.
walaupun cuma sebentar karena slot waktunya sangat kecil. Saya siap saja, cuma karena slot waktunya itu pun hanya sekitar untuk memotivasi guru-guru yang lain itu di tingkat kecamatan KG itu cuma jatah waktunya sekitar 10 menitan Mbak. Jadi itu pun udah kebablasan 20 menit. Akhirnya ada pemateri juga dari salah satu guru yang ikut kurikulum Merdeka, itu saya suruh ikut kurikulum Merdeka, tapi syaratnya kurang dari jumlah tahunnya. Sangat berbakat dan orangnya mau. Ini yang sudah saya imbas nilainya 3 orang guru, Pak. 3 orang guru sekarang udah daftar guru penggerak, ini belum tahu kabarnya lagi lolos atau tidak. Iya. Jadi udah apa ya, sudah mengimbas, sudah berjalan yang baik, yang positif, yang sudah baik, sudah berlanjutan masalah itu kedepannya sudah mulai dibuat, direncanakan ya. Jadi teruslah berkembang, teruslah mengimbas, teruslah membuat perubahan-perubahan yang positif terhadap rekan sejawat, guru dan sekolah. Jadi saya sebagai mengucapkan terima kasih untuk itu, dan kita akan lanjutkan lagi ke dengan pertanyaan berikutnya. Oke, Pak Zaki, kemarin kan Pak Zaki sudah membuat kembali untuk isi ke kepala sekolah, ya, sharekan sejawat dan sebagainya. Itu ada beberapa hal yang saya lihat itu untuk perbaikan konstruksi activity terhadap pembelajaran atau pelajaran di kelas. Ada kiri sini mengatakan selalu melakukan refleksi setiap sudah mengajar, dan refleksi anak-anak refleksi pertanyaan, misalnya apakah anak-anak senang dengan apa perasaannya, kemudian apa yang perlu bapak berubah, ada seperti itu kan? Ada ya. Videonya juga ada Pak? Ada videonya. Berarti itu tidak sekedar asal-asal isi aja ya. Ada videonya Ya. Kemudian dengan guru sebelah juga guru sejawat ada juga yang menyatakan dia memberikan melihat Pak Zaki mengajar, kemudian memberikan respon yang mungkin ada yang mantap sekali, ataupun ada yang mungkin merasa apakah mereka itu merasa mereka tidak paham apa yang mereka isi. Kalau nomor 3 ada beberapa yang isi nomor 3, tapi memang ya dari sudut pandang mereka Pak. Ya, karena mungkin mereka tidak ngerti apa yang mereka kerjakan kadang-kadang. Kalau kita tidak pasti, mungkin mereka ketika mereka melakukan konten itu, mungkin mereka selalu membawakan apa yang dia kerjakan itu dengan dirinya sendiri. Sama dengan anak-anak itu dikira perasaan saya saat ini. Itu kan gambar-gambar itu Pak. Ya. Jadi dari hal-hal seperti ini, menurut Pak Zaki, apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Ya, terutama kalau yang berjalan baik itu dipertahankan Mas, terutama nomor 4. Nomor 4 tuh harus dipertahankan, ditingkatkan. Tetapi untuk yang nomor 3 ini memang saya harus merefleksi diri saya juga Pak. Oh ya, berarti selama ini mungkin ada beberapa hal yang belum konsisten Pak. Oh iya. Ya, belum konsisten itu faktornya memang banyak Pak. Ini bukan beralasan, memang sedang padat-padatnya jadwal, dan jadwal itu memang jadwal yang berkaitan dengan profesi guru. Profesi guru baik di sekolah atau di sekolah. Ini kemarin kan ada pendataan lapor mutu Pak. Lapor mutu segala macam. Jadi perlu ini saya mendampingi kepala sekolah. Kepala sekolah mengajar saya. Jadi shift ya? Ya. Ketika ngajar itu ada kan pertanyaan ada paling hanya beberapa ini Pak, karena di sekolah ini sebetulnya bisa dikatakan kekurangan
Ada kekurangan guru yang linier, tapi kalau di kekurangan gurunya misalkan tidak apa, beberapa guru itu kan memang mengajar bukan pada jurusannya. Nah, jadi jumlah guru yang terbatas kalau mau melihat, jadi dia kadang-kadang harus kita kasih tahu dulu Pak, karena itu akan meninggalkan kelas mereka. Nah, itu repotnya di situ. Dan kalau di sini kan guru kelas rata-rata, jadi memang mereka jadwalnya agak full di kelasnya masing-masing. Jadi ada tindakan apa, membuat catatan tentang kelemahan atau kekurangan ataupun kelebihan, itu namanya refleksi. Itu kan semua yang kita buat, kekuatan kita tulis, apa yang kita kurang kita tulis juga untuk perbaikan ke depan. Yang penting yang kekuatan kita itu kita pertahankan, kelemahan kita tuh kita ganti, kita ubah sehingga dengan betul-betul kekuatan kita tuh yang membuat pembelajaran itu berpihak pada siswa. Kemudian kepala sekolahnya diajak apa, ini Bu, ini loh saya mengajar seperti ini, kemudian nanti ya itu bisa paling tidak mendukung saya, kemudian nanti kita bisa mengimbaskan Rekan-rekannya rekan-rekan yang lain, dan yang tujuannya hanya untuk apa ya, ke anak biar anak belajar senang, nyaman, dan mereka betul-betul mendapat pengajaran yang sesuai prinsip kurikulum sekarang, prinsip PHD ya. Kemudian lagi ya mungkin di sini kan CGP-nya cuma satu. Nah, dan guru-guru lain itu apakah mereka merasa ingin mendapat ilmu atau cuek-cuek saja, atau merasa mereka nanti juga ketika kurikulum itu diberlakukan kita mau tak mau tahu sendirilah, kan guru harus begitu kan? Ada Pak, ya, beberapa guru terus apa pola pikirnya kan nggak sama Pak. Yang mendukung juga ada, yang cuek-cuek saja juga pasti ada, yang kan seperti Pak katakan besok seiring dengan berjalan waktu maka bisa sendiri, itu juga ada. Hal-hal kayak gitu kadang memang ya kita hanya bisa mengajak mereka untuk selalu apa namanya berperilaku apa istilahnya yang lebih positif, meningkatkan diri, mau mengupgrade diri, itu yang bisa kita ajak ke mereka. Jadi apa yang kurang baik dari yang disampaikan oleh responden tadi kan, kayak kepala sekolah mungkin Pak Zaki harus begini bercatat. Tapi alhamdulillah tidak ada nomor 2 Pak, semuanya tidak ada nomor 2 ya. Minimal nomor 3 ya. Nomor 3 minimal, tapi banyak nomor 4. Oh iya. Nah, berarti kalau nomor 3 itu ada yang kurang mantap lah gitu kan. Kurang mantap gitu kan. Mungkin karena ini tadi konsistensi gitu kan. Oh iya. Ya namanya mengajar itu kan sesuai apa namanya kondisi ya. Kondisi kita, kondisi anak. Seperti kemarin Pak, saya memang nggak kecewa sedikit ya dengan apa namanya dan keadaan, kecewa dan keadaan itu. Kalau itu harus, makanya saya mindfulness dulu kan Ya. dalam artian seperti ini. Saya sudah mengajarkan proyek itu membuat kaligrafi menggunakan lem tembak, sudah disiapkan anak segala macam, tahu-tahu di sekolah ada hal yang berbeda yang berhubungan dengan tugas sekolah. Kepala sekolah tuh waktu itu isi data apa ya, berhubungan dengan apa, hasil asesmen. Jadi kayak gitu. Jadi program diprogramkan, diferensiasi segala macam, apa namanya praktek proyek itu tidak terlaksana gitu. Ya, yang penting nanti kondisionalnya itu ada di. Ya, yang ini tetap dicatat, kekuatannya dicatat, dipertahankan, kekurangannya dicatat juga untuk dirubah. Kemudian mulailah ke depannya nanti ajaklah rekan-rekan sejawatnya untuk
ya minimal memahami atau tidak lanjutnya ke depannya bagaimana. Atau misalnya mengajak apa namanya kalau sekolahnya gini loh Bu, tujuan mengajar guru merdeka sekarang ini tujuannya di sini untuk anak di pendidikan itu selalu berpihak pada anak. Menurut Pak Zaki ada yang ingin disampaikan? Iya Pak, itu memang pola pikir yang berbeda. Itu kan kadang-kadang gini Pak, itu kan kalau kita di guru penggerak itu kan memang kita diajari dengan prinsip KHD Pak. Itu makanya salah satu perubahan kurikulum itu kan mengacunya dari pemikiran KHD, kurikulum merdeka. Selama ini kan bisa, tapi beberapa orang guru mungkin menerapkan, dan selama ini kita terapkan itu ada beberapa teori belajar, ada behavioristik segala macam gitu yang memang kan ada yang sifatnya agak menggunakan pengalaman masa lampau, terus mengkonstruksikan pemikiran segala macam. Itu kadang di beberapa teori itu kan kayak kognitivisme itu kan memperbolehkan anak menghukum segala macam, itu kadang-kadang agak sedikit bertentangan, terutama kemarin ketika kita diskusi tentang budaya positif itu tentang hukuman. Jadi mereka malah pikirnya berbeda karena mereka juga punya dasar sendiri dalam berdasarkan pengalaman mereka. Dan saya juga berdasarkan ilmu saya dapat dan saya terapkan, pengalaman mereka nggak salah Pak, cuma adalah di sini memang itu tadi, walaupun pemikiran dari ahli sekalipun seperti Piaget sekalipun kan yang punya Tassano itu kan pada zaman dulu ini bisa disesuaikan di zaman sekarang, dimodifikasi lah istilahnya Pak. Jadi mereka itu seakan-akan setiap guru itu memiliki pengalaman, memiliki cara-cara, memiliki sumber-sumber yang berbeda. Tergantung guru itu, ada guru yang suka membaca, dia terapkan yang ini. Karena ada yang tidak suka, mungkin dia contoh-contoh. Ada lagi yang mungkin ini prinsip pengajaran dulu. Itu setiap guru itu kan memiliki banyak kedekatan, banyak pemahaman tergantung dari siapa yang mereka baca, apa yang mereka baca, apa yang mereka ikutkan. Jadi seakan-akan tidak ada satu visi. Kalau keadaan ini kan agak mengerucut gitu. Artinya kalau seorang guru itu mengatakan bahwa hukuman itu betul, dia anak saya. Nah sekarang kalau kita bandingkan berapa anak yang dihukum itu jadi orang berhasil dengan berapa yang dihukum jadi orang tidak berhasil. Nah, itu orang yang dihukum berhasil itu faktor kebetulan banyak. Menurut saya faktor kebetulan. Jadi kalau kita kalkulasikan cara mereka diajar dengan cara dihukum itu berhasil dengan cara tidak berhasil, mungkin banyak yang tidak berhasil daripada yang berhasil. Menurut Pak Zaki gimana itu? Kalau selama ini itu tergantung lagi, kalau menurut saya Pak, yang Bapak katakan itu betul juga. Terus mungkin pembelaan ibu itu kan dia berdasarkan pengalaman dia. Sama kita melihat seekor gajah Pak, kalau kita KHD ini berusaha melihat gajah itu secara utuh dari belalainya segala macam. Semuanya kita lihat. Tapi kadang beberapa orang itu kan dia melihat, dia dipegang, oh gajah ini bentuknya bulat, ternyata bagian belakang dipegang. Oh gajah bentuknya tipis, ternyata dipegang adalah telinga. Tapi mereka salah, itu memang gajah, memang benar yang dipegang itu gajah. Cuma dalam selanjutnya tuh mereka, makanya kita itu harus dituntut berpikir secara holistik ya, lengkap, menyeluruh, jadi utuh. Jadi bukan hanya tergantung itu kan artinya tergantung siapa yang memegang, tergantung apa yang dipegang, tergantung dari mana mereka dapat ilmu, dan tergantung bagaimana mereka menerapkan. Jadi kalau orang dulu kan, guru dulu itu kan selalu mengatakan, saya hukuman dulu, anak dulu berhasil, contohnya itu udah jadi orang, yang dilihatnya yang jadi orang, yang tidak jadi orang berapa orang? Yang tidak berhasil berapa orang? Ya kan? Yang jadi orang berandalan berapa orang? Nah kebetulan saja
diambil contoh itu orang yang jadi dan kebetulan hasilnya bagus dan kebetulan lahir ya karena faktor yang lain kan. Nah itu yang kalau dulu pikirannya seperti itu dulu. Itu memang betul Pak, itu kan memang motivasi yang timbul itu motivasi eksternal masih Pak. Kalau hukuman itu bukan dari dalam diri, itu sudah saya praktekkan Pak, sudah saya selidiki lah ya apa namanya di kelas itu. Misalnya dalam hal ketika ada guru yang galak gitu kan, dianggap galak, takuti bukan disegani ya, karena anak-anak bilangnya seperti itu kan, kadang kita nggak bisa apa. Misalkan ada guru yang ditakuti gitu kan, atau dianggap apa ya, itu ketika ada guru yang lain yang tidak ditakuti, maka dia ribut di dalam kelas. Kalau pemikiran saya, guru-guru yang ditakuti itu berarti dia berhasil menerapkan apa namanya penguasaan kelas dengan teknik motivasi eksternal. Itu seharusnya kalau anak itu memang benar masuk dan memang kedisiplinan itu dari dalam hati, itu dia masuk ke dalam kelas, guru sekalipun guru yang bukan yang tidak ditakuti, dia akan tenang dan sangat menghormati karena dia sudah merasuk ke dalam jiwanya perilaku disiplin itu, tidak terpengaruh dengan siapa. Jadi saya melihatnya di situ hukuman ini tidak hanya berhasil itu dalam waktu short time, bukan long time. Jadi itulah kira-kira. Jadi hukuman itu diganti lah dengan ya kadang-kadang hukumannya ada yang benar dan tidak benar. Kemudian ada yang tadi hukuman karena terpaksa dari berdasarkan orang lain. Ya ketika mereka takut pada seseorang ya pas orang yang tidak ada mereka tidak takut lagi kan, kacau sekolah jadinya kan. Iya. Apalagi kalau pas guru piket itu kan istilahnya, dan guru piketnya tuh bukan guru piket yang misalkan ya tidak galak lah istilahnya kan. Nah, kita masuk, misalkan dia masuk ke kelas tuh kan misalnya ditinggal sebentar kan ribut. Kalau ditinggal oleh gurunya kan, guru wali kelasnya nggak ribut ya. Kadang-kadang ada juga guru yang merasa hebat atau merasa dia tergantung anak itu tenang. Saya dengan murid itu juga perlu saya baca. Kadang-kadang saja mereka udah diam kalau saya marah. Nah ketika seperti itu yang kita mau rubah itu artinya ya prinsipnya itu ya sekarang ya. Kadang-kadang orang berpikirnya itu secara kalau dilihat sebentar dalam pandangan mata sekilas itu berhasil Pak, ya. Bagus dengan tenang. Tapi dalam jangka panjang dari memori dari apa namanya motivasi eksternalnya, motivasi internalnya itu belum muncul di situ. Jadi padahal untuk membangun kesadaran sekarang ini, membangun karakter itu butuh motivasi dari dalam. Jadi beberapa anak yang hanya dari luar saja itu sifatnya memang sangat-sangat sementara. Jadi tidak muncul kesadaran, misalnya membuang sampah saja sepele. Ketika mereka muncul kesadaran tanpa disuruh pun, entah dengan guru siapapun juga atau ada guru apa enggak, maka dia akan membuang sampah pada tempat. Oke Pak, jadi ya sekarang modul 22, apa yang Bapak kaitkan modul 22? Tentang pembelajaran sosial emosional, tentang bagaimana menerapkan awareness Ya. Kemudian menerapkan mindfulness. Jadi ketika kita bisa mengontrol emosi diri kita, emosi sendiri dan emosi sosial, terutama anak-anak sudah itu kan salah satu kendala ya istilahnya sekarang ini. Guru itu kan hanya yang saya tahu dulu kan sebelum saya mempelajari modul ini, guru hanya mengajar gitu kan, mengajar mendidik. Karena kita kurang memperhatikan hal-hal yang seperti itu yang ternyata itu sangat berpengaruh Pak, bagi cara belajar dia ataupun hasil belajar dia. Jadi ketika kemampuan sosial emosionalnya anak itu masih belum bagus itu kan, itu juga pengaruhnya lumayan besar. Itu kadang kita kurang memperhatikan, taunya kita
kasih soal, ngerjakan, di konten selesai gitu. Ya, jadi ada istilah mengajar dan mendidik. Kalau orang tanya apa beda mengajar dan mendidik? Mendidik itu sama dengan istilahnya pengajaran dan pendidikan. Jadi pendidikan itu dalam pendidikan itu ada pengajaran. Jadi pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran itu sama dengan mentransfer ilmu. Kalau pendidikan itu sampai mentransfer ilmu juga mengubah perilaku, mendidik yang baik-baik, mendidik yang cara yang positif, lebih luas. Jadi mengajar itu hanya sekedar mentransfer. Jadi tidak semua orang bisa mengajar, tapi belum tentu bisa mendidik. Tapi kalau kita bisa mendidik, mengajar itu ikut ya. Karena dalam pengajaran itu bagian dari pendidikan. Jadi banyak kita hanya bisa mengajar, mentransfer ilmu. Mengajar misalnya ya sama seperti apa namanya, kayak ATM lah gitu. Berapa yang ada diambil, ditransfer lagi. Jadi kalau mendidik itu lebih daripada agen perubahan gitu, berubah yang tidak baik menjadi baik, berubah yang baik menjadi lebih baik lagi, berubah yang buruk menjadi baik, yang baik lebih baik lagi, ya, sehingga ya berguna untuk proses depannya. Jadi setelah mempelajari modul 2.2 itu tentang sosial emosional. Nah, bagaimana pandangan Pak lagi terhadap pembelajaran keterampilan sosial emosional ini terhadap pengajaran di kelas ataupun bagi rekan-rekan sejawat, bahkan di bawah sekolah, bagaimana Pak? Sangat penting Pak. Ini karena pembelajaran sosial emosional ini menyangkut nantinya juga ke ranahnya ke mindset. Ya. Jadi memang sangat penting sekali. Jadi terutama ini saya dari siswa dulu Pak, kita mulai. Jadi ada beberapa siswa kan dengan tingkat emosional yang memang berbeda-beda. Emosional dalam arti positif ataupun negatifnya. Ada beberapa anak di dalam kelas itu yang mempunyai kayak ego yang sangat tinggi dari kawan-kawannya. Dia pintar, tapi ketika dia berkelompok dia sangat mendominasi dan dia susah berkolaborasi. Ada juga beberapa anak yang dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi emosional ketika dia dikasih tugas, dia menyepelekan gitu kan, berulang mau memperbaiki ternyata masih mengulang hal yang sama. Jadi salah satu dari sosial emosional kan ada namanya tanggung jawab di dalamnya itu. Jadi lebih tepatnya seperti contohnya begini kan, ketika kita mengajarkan matematika, ada anak yang mungkin dia udah dapat pelajaran tambahan di luar, ikut les, ikut bimbingan pelajar, sehingga kita menerangkan itu, mereka itu seakan-akan sudah paling pintar, sudah tahu karena dari pelajari, sementara anak lain belum. Nah, anak itu kadang-kadang menimbulkan masalah. Artinya ketika kita tidak bisa mengendalikan emosinya atau mengganggu yang lain, seperti itu maksudnya. Pintarnya malah mengganggu. Jadi yang kita tekankan di sini emosionalnya, agar bisa sabar, walaupun sudah tahu sabar, jangan sok-sok menggurui, jangan sok-sok tidak butuh. Kan ada anak-anak kan sudah ngerti ngapain, kan? Jadi sehingga dia ya lari sana lari sini, menunjukkan dia hebat, menunjukkan dia lebih tahu. Jadi tugas kita ya bisa menstabilkan emosinya. Dia bisa menunjukkan bahwa dia itu bisa bekerja sama, disiplin, tanggung jawab, menghargai temannya, menghargai gurunya, dan sebagainya. Itu salah satunya itu tadi Pak yang saya bilang tadi itu beberapa orang dia tuh memang itu seperti yang bilang itu adalah ketika dia berkelompok, dia tuh pengennya kelompoknya yang memang selevel dengan dia gitu. Jadi mereka emosinya aku nggak mau, apalagi anak SD Pak, lebih kan belum stabil usia seperti itu. Jadi keakuannya tuh sangat tinggi sekali. Jadi dia kadang-kadang diajak berkolaborasi dengan kawannya itu dia masih milih-milih ya. Misalkan
kan dibentuk kelompok, sudah pakai kesepakatan itu, udah pakai kesepakatan kelompoknya diundi ya biar adil. Nah, misalnya diundi ketemu yang tidak dia sukai, kan gitu kan. Oh enggak, nanti ujungnya saya sendiri yang kerja ini. Nah, itu kan kita harus bisa Gimana tuh caranya apa gitu? menstabilkannya. Kita beri pemahaman kepada dia kan. Pertama, kawan itu apa namanya? Kalau kamu misalnya dapat anggota kelompok yang tidak apa namanya, tidak sesuai dengan apa selera kamu atau apa yang kawan dengan kamu, atau kamu anggap dia tidak lebih pintar daripada kamu, itu sebenarnya suatu anugerah bagi kamu. Nah, anugerah bagi kamu kesempatan kamu berbagi dengan dia. Berbagi itu bagian dari amal. Nah, dan ketika kamu berbagi ilmu kamu tidak berkurang, malah bertambah. Nah, tapi kalau kamu hanya milih yang pintar-pintar saja, diskusi segala macam, kamu dapatkan ya sebatas itulah. Kamu tidak akan berbagi karena yang lainnya juga mau berbagi juga. Ya, karena biasanya dengan orang yang milih pintar dia tidak mau juga berbagi. Dia tidak mau juga berbagi. Ada saingan. Ada saingan di situ. Tidak apa namanya, tidak ada terjadinya rasa kekeluargaan, rasa bahwa kita harus membantu yang lemah, itu tidak timbul. Rasa kita mencintai sesama kawan, artinya menyayangi, oh ini lemah kita bantu, karena itulah timbul rasa kekeluargaan, gotong royong, rasa saling menghargai, empati, saling bisa memberi, saling bisa menerima. Mungkin dari segi intelektual atau kognitifnya bagus kan, ini dari segi emosionalnya atau dari segi cara dia menghargai pendapat orang lain belum tentu. Jadi kalau dibiarkan seperti ini terus nanti bahaya ke depannya dia jadi anak yang mau menang sendiri, yang tidak mau menerima pendapat orang lain, yang tidak mau bisa menerima masukan, yang juga yang ingin memaksakan pendapat sendiri kan. Itu saya tambahkan seperti ini Pak, untuk memotivasi siswa. Kamu belajarlah untuk menyukai sesuatu yang memang kadang-kadang tidak kamu sukai. Mengapa? Kita memang harus menyukai kita harus melakukan sesuatu yang kita suka. Itu betul, itu kalau berkenaan dengan hobi segala macam. Tapi ketika menyangkut orang lain, kamu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirimu sendiri. Yang penguasa diri kamu dengan ibadah sosial ibaratkan tangan yang bisa ngegang. Kalau kamu nggak kuat, kamu nggak mau buka. Sekuat apapun orang mau buka, itu terbuka sebentar, kamu akan tertutup lagi. Jadi di dunia nyata besok, ke depannya kalau kamu terbiasa milih-milih orang, kamu besok akan di masyarakat, kamu juga akan jadi orang yang tertutup dan kamu milih-milih orang. Ketika kamu jadi pemimpin, kita memenuhi sesuatu yang tidak kamu sukai, maka kamu akan marah-marah. Padahal ketika misalnya jadi nanti kamu anggaplah jadi misalkan kepala desa misalnya. Kepala desa itu di desa itu apakah semuanya itu anggota itu kamu sukai? Perangannya macam-macam. Kalau kamu nggak terbiasa dilatih dari sekarang, anggota kelompok kamu mungkin ada yang nggak mau kerja kelompok, itu ada yang kita kasih motivasi itu, nggak mau kerja sama, nggak mau bantu kamu, itu malah kesempatan kamu untuk belajar bagaimana tapi ini Pak, nggak apa-apa, itu di dunia nyata besok kamu akan ketemu yang seperti itu. Kalau kamu latih dari sekarang, kamu kaget besok, nggak siap menghadapi dunia nyata. Ya, itu namanya sosial ekonominya, sosial emosionalnya ya. Oke, jadi dalam kelas gimana Pak? Itu diterapkan di kelas ya? Sudah. Kemudian dengan kelas sejawat itu kira-kira ada yang mau bertanya, ada yang merasa tidak penting, ada yang merasa butuh, kemudian ada yang merasa itu kan teori. Gimana itu? Ada nggak yang seperti itu? Yang akan sejawat? Ya, tapi secara umum mereka tahu bahwa belajar sosial emosional itu sangat penting Pak. Tapi kadang-kadang hal-hal yang malah beberapa rekan sejawat itu kan ya memang harus belajar tentang teori sosial emosional. Karena menganggap anak nih, beberapa orang itu menganggap anak ini sama, padahal latar belakang apanya itu berpengaruh. Misalkan ada anak yang sulit bekerja sama, kita harus mau telusuri itu kan apakah anak itu memang ada masalah di keluarga, atau misalkan itulah yang harus dipahami oleh guru. Kadang-kadang
ada guru-guru dan beberapa orang tuh ketika anaknya tidak apa dia marah gitu kan, belum bisa mengontrol dirinya. Misalkan ada anak terlambat dia marah duluan. Itu ada itu, jadi kadang-kadang itu yang perlu itu kemarin saya di dalam budaya positif itu sudah saya sampaikan juga itu bahwa kita yang pertama kali langsung marah, coba kita tanya dulu, membiasakan mengontrol diri. Misalkan ada anak, ibu, bapak-bapak, misalkan ada anak yang apa namanya tahu-tahu melihat dia membuang sampah sembarangan setelah makan di jalan, ibu kan pasti langsung, woi kan nggak gitu kan, kita refleks kita karena kita tidak terbiasa mindfulness. Dua dan nafas, sabar dulu, panggil anak enak di sini. Apa bu? Kamu tahu kesalahan kamu? Kamu habis buang apa tadi? Sabar. Gimana kamu buang? Betul nggak itu? Enggak. Terus kalau nggak betul, ya dibuang. Terus apa lagi yang kamu lakukan? Kok masih di sini? Oh iya pak, maaf pak. Pasti dia akan mengambilnya. Itu cara itu lebih manusiawi dan daripada menghardikan, dan itu memang masuk ke dalam tuh motivasi internal, pakai apa namanya coaching institusi. Ya, jadi apa namanya itu, karena kan guru-guru itu yang perlu dulu seperti itu. Jadi gurunya nggak ada yang bertanya seperti itu. Tapi memang kebiasaan seperti itu pak. Jadi ketika ada seperti apa namanya ada anak melakukan kesalahan itu langsung nomor satu bukan langsung nomor satu kita marah duluan pak. Itu jadi kemampuan sosial emosional di guru ini yang kadang-kadang perlu dibenahi dulu pak. Ya, karena nomor pertama ketika melihat ada apa namanya kejadian yang tidak menyenangkan itu refleksnya adalah marah karena jadi kebiasaan, nggak biasa melakukan mindfulness. Jadi mindfulness itu kan salah satunya tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan. Jadi terus menyadari oh itu anak kan gitu kan. Mereka anak pasti mereka ada kesalahan itu biasa, tapi bukan berarti harus membiarkan kesalahan. Kita meminta anak itu bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Tapi itu memang betul pak, budaya seperti itu harus dimulai dari guru. Kalau tidak dimulai dari guru, bagaimana dia menerka anak dia sendiri nggak tahu tekniknya? Ya, jadi prinsip yang dia selama ini kita pikir saling menghargai itu sebenarnya saling menghargai itu harus ada awalnya dulu. Iya, ada awal. Kalau setiap orang merasa kita harus saling menghargai, ini timbul ego masing-masing. Ketika saya menghargai orang lain juga harus menghargai saya. Artinya ada satu yang menghargai, ada yang satu tugas yang untuk dihargai. Itu tidak akan ketemu. Jadi setiap orang itu harus prinsip saya harus menghargai orang lain. Kalau timbul saling menghargai. Kayak saya harus menghargai Pak Zaki, dan saya tidak akan menuntut Pak Zaki akan menghargai saya. Nanti dulu Pak Zaki harus berprinsip saya harus menghargai Pak Raden. Jadi maka terjadilah saling menghargai. Kalau seandainya saya harus menghargai yang ini harus menghargai saya juga, wah itu belum ketemu saling menghargai. Karena kita menuntut, apabila kita menghargai orang lain, kita menuntut orang lain menghargai kita. Kan belum tentu orang lain bisa menghargai kita sebaik diri kita sendiri. Keikhlasannya masih belum maksimal. Ya, jadi kata saling menghargai itu belum akan ketemu apabila seorang tugasnya menghargai, seorang untuk dihargai. Sama dengan seperti ini pak. Anak kan ribut di kelas. Ya. Ketika kawan yang lain ada yang teriak itu kan diam. Wah diam, tapi dia ngomong juga, dia ngomong dia. Maka dia sendiri ngomong kan? Ngomong dia. Maksud dia bagus. Tapi ketika satu kelas ngomong diam semuanya, coba langsung udahlah saya diam gitu kan. Setiap anak bilang kayak gitu tanpa memperhatikan orang. Kan diam semua satu kelas. Ya itu kira-kira kayak gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi prinsip saling menghargai itu terjadi apabila kita menghargai orang lain. Setiap orang menghargai orang lain gitu. Bukan setiap orang minta dihargai oleh orang lain. Maka timbullah saling menghargai. Ya, atau dari untuk saya. Jadi kalau saya ini prinsip saya harus menghargai orang lain. Titik, tidak perlu kita koma orang lain harus menghargai saya. Itu tidak akan terjadi.
Jadi intinya adalah kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Sendiri. Itu juga dengan guru-guru. Masalah orang lain mau menghargai kita, mau Urusan kita, dia. urusan dia, karena yang bermasalah ada perasaan dia sendiri. Dia sendiri yang apa? Jadi kalau gurunya setiap marah aja kan ngomongnya gini, loh kamu nggak menghargai saya, kan ini guru loh, kan itulah timbul kenapa dia marah, ya kan? Wah dia marah ketika melakukan sesuatu dia langsung marah kan egonya keluar tuh. Apalagi ibu-ibu atau bapak yang udah apa yang agak kurang memahami ketika ketemu masuk lokal anaknya cuek, kok kalian nggak menghargai saya? Dia mulai marah kan? Tapi kalau dia masuk, bagaimana dia menghargai orang lain tanpa orang itu diminta menghargai, dia orang lain dulu, otomatis orang itu akan menghargai dia. Jadi dimulai dari diri sendiri. Jadi sosial emosional ini, ya, guru tuh harus mulailah dari dia sendiri. Bagaimana dia menghadapi anak, bagaimana dia ketika anak tidak menghargai dia. Dia jangan langsung marah. Oh ada apa dengan saya ini? Oh kok anak ini berbuat yang tidak benar dengan saya. Jadi refleksi diri kita. Oh berarti kelemahan kita ini, kita tunjukkan kelebihan kita, jangan kita langsung marah. Itu Pak Zaki. Pak Zaki mana tuh? Ya betul Pak. Jadi memang sesuatu itu pertama memang harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita jangan menuntut orang lain. Kalau kita pengen dihargai, sudah cukuplah kita menghargai orang lain. Ya. Nanti itu hukum alam otomatis dia akan menghargai kita. Walaupun kita tidak minta dan jangan berharap seperti itu kira-kira. Jangan berharap orang lain menghargai kita, karena tidak ada orang yang bisa menghargai diri kita sebaik diri kita sendiri. Jadi memang kalau dalam pandangan umum kita misalnya mengajak orang itu saling menghargai karena keajakannya dua pihak yang kita ajak. Tapi ketika kita berbicara tentang diri kita sendiri, maka yang kita harus menghargai orang lain dulu. Prinsipnya kita menghargai. Setiap orang harus menghargai orang lain, maka terjadilah saling menghargai. Apabila setiap orang satu menghargai orang lain, satu tugasnya untuk dihargai, tidak akan terjadi. Maka kadang-kadang ketika orang menuntut saling menghargai itu, ya yang terjadi malah dia yang kalimat belakang dulu yang ditonjolkannya. Diharapkan orang menghargai dia. Hargai saya dulu, baru nanti saya akan menghargai kamu. Orang itu juga sama. Ya, setiap orang seperti itu. Pikirannya sama juga. Hargai saya akhirnya tidak terjadi saling menghargai. Gitu. Jadi sudah dilakukan di kelasnya. Ya, bagaimana dengan murid ketika masuk itu, walaupun murid kita kecil, murid kita muda, kita tua, kita harus berprinsip kita jangan dulu minta dihargai. Kita harus menghargai anak dulu. Artinya kita memanusiakannya dulu sesuai dengan tingkat umurnya. Ya, ketika kita menghadapi anak kelas 1 SD tentunya berbeda. Kan tidak mungkin kita anak kelas 1 menghargai kita menuntut anak-anak hargai bapak ya, bapak yang sudah tua, kalian masih kecil. Tidak tahu dia. Ya enggak? Betul enggak itu? Ya, betul. Kadang-kadang gini, Mbak. Sosial emosional kan hubungannya dengan psikologis, Pak. Ya. Jadi psikologis dari guru tersebut, dari siswa tersebut. Kadang-kadang saya berharap itu ada program dari kayak dari pemerintah ataupun kalau di sini kan guru penggerak, memang yang melalui guru penggerak itu mengimbaskan. Tapi ada juga program-program khusus, misalkan pelatihan yang memang sekarang ini kan pelatihan itu hanya terbatas pada materi pembelajaran dalam konteks di dalam kelas, mulai dari membuat perangkat atau misalkan cara mengajar atau penilaian yang paling sering itu penilaian. Tapi kita jarang diklat sosial emosional guru itu mungkin tujuannya ini mungkin ingin yang ideal, tapi idealnya tergantung Anda nanti kan. Iya. Itu maksudnya. Karena tidak ada penekanan, tidak ada tindak lanjut yang tidak langsung. Nah, ini memang sudah bagus, ada program guru penggerak dan ada program mereka kemarin juga di forum KKG itu kan
sudah ada juga di sana Pak Hendrik gitu ya Pak kemarin, terus apa itu memang kita menerapkan prinsip-prinsip KJ, salah satunya adalah kepada murid yang memakai apa namanya kebinekaan yang ada dari masing-masing itu sosial emosionalnya. Ya karena setiap murid kan dengan emosionalnya beda-beda. Kebinekaan dalam arti tidak hanya bidang agama, dalam tingkah laku, dalam cara bersikap, dalam cara apa menurut bertindak, dan cara merespon itu kan beda-beda. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu bisa diselesaikan juga Pak dengan metode apa namanya pembelajaran yang itu tadi berdiferensiasi dan pembelajaran yang diferensiasi dan memang ada unsur sosial emosional di dalam tadi. Memang diskusi kelompok ini mungkin salah satu yang terbaik Pak di antara sistem pembelajaran. Cuma kadang-kadang beberapa orang dulu itu mikirnya Pak, teori menghafal, dan menghafal, mencatat memang ada bagusnya dia sambil membaca. Cuma kalau dilakukan apa, tapi dia kemampuannya hanya individu. Kalau diskusi mungkin tidak banyak yang dia dapat, tapi belajar sosialnya, sosial emosional anak itu terlatih di dalam diskusi itu Pak. Cara berkomunikasi, cara dia bergabung, misalkan temannya ada nggak mau kerja, maka dia bagaimana dia ngontrol kelompoknya, mungkin dia marah, itu kan bagian dia mengekspresikan emosi dia. Tapi kalau misalkan mengerjakan soal individu itu kan hanya persaingan individu. Nanti saya takutnya memang banyak ilmu yang dia dapat, tapi hanya untuk dia sendiri. Yang pintar-pintar ya bisa nggak bisa, tapi dia sampai saya bilang, saya lebih kalau di kelas itu memberi motivasi itu sering, itu pasti di awal di awal sebelum belajar tuh saya sebelum ngajar itu nomor 1. Jadi ketika nanti kamu di masyarakat itu kalau kamu hanya pintar saja tuh tidak ada gunanya Mas. Kamu sekelas pintar gitu, kamu besok bisa jadi bawahannya kawan kamu tidak pintar gitu. Kawan kamu pintar jadi kepala bank atau perusahaan, kamu pintar matematika, kamu cuma jadi TU di situ. Percaya nggak dengan bapak dan kelas 6 terutama? Itu sudah kejadian, banyak kawan-kawan seperti itu. Jadi saya itu bilang, jadi kemampuan sosial emosional itu mempengaruhi anak ke depannya. Anak yang mempunyai sosial emosional sangat bagus, terutama dia dalam kerja sama, mampu mengontrol emosi, itu dia banyak jadi pemimpin. Jadi itu walaupun dia tidak terlalu pintar dalam akademis gitu kan, tapi dia mempunyai kemampuan mengelola emosi dia, mengelola orang lain, mengelola dirinya sendiri dulu, menempatkan orang pada tempatnya. Itu dia bisa jadi seorang pemimpin. Kalau hanya sekedar kamu pintar saja, besok kamu bisa jadi bawahannya, itu bisa ya. Pintar itu sebagai kuli. Iya. Jadi kuli gitu. Iya. Pintar komputer jadi kuli operator. Kayak saya. Pintar akuntansi jadi kuli tukang apa? Kuli akuntan, ya kan? Tapi kalau pintar yang emosional bisa jadi manajer ya. Kayak orang teknik motor kan, buat ahli buat mesin, jadi kan ujungnya dia kuli. Iya. Ya apa kan? Ahli badan dia. Nah, kayak dokter itu kan ngomong bukan gini, kan jadi kuli gitu. Iya. Asalnya seperti itu. Kuli artinya walaupun dia dokter, dia kan pekerja. Ya. Pekerja itu kan bahasa lainnya kuli. Iya. Walaupun income dia kerjanya beda-beda. Dia tertutupi oleh income yang sangat besar. Dengan resiko yang juga besar. Tapi kan namanya bekerja. Kerja itu kan beda-beda tipis ya kan. Dan namanya bekerja kita menggunakan otot, menggunakan tenaga. Yang menggunakan tenaga otot itu namanya kuli kan. Walaupun dia dokter kan, itu kan kita tidak bisa. Nah, berhubungan dengan anak yang pintar tadi itu mungkin di SD ini tidak nampak. Iya. Yang di masa yang akan datang. Ya, maksudnya gini. Di SMA itu nampak. Oh, sudah kelihatan Pak. Nampaknya sini. Ketika kita mengandalkan kepintaran, tidak mengandalkan sosial emosional tadi, itu anak SMA itu ada yang lebih pintar daripada gurunya. Artinya apa? Artinya ketika tentunya beda bahasa Inggris. Ada guru bahasa Inggris itu ilmunya tidak nambah. Nah,
yang pintar kan kita cari yang lebih misalnya kata-kata bahasa vocabulary misalnya kosakata yang jarang dipakai Pak di kamus kan. Tanya kalau gurunya tidak tahu kan. Ya karena memang jarang digunakan kan. Sehingga gurunya kalau andalkan pintar nanti seketika itu murid akan langsung oh Bapak tidak tahu, oh Bapak ini kurang baca, oh Bapak ini segini nilai ilmunya. Itu terjadi di anak SMA. Sudah Pak ya? Ya, kalau kita hanya mengandalkan pintar tidak menggunakan kalau kata dosen kami dulu Pak Martinus yang profesor dan sekarang posisinya nggak tahu Pak Martinus kan bisa cari Pak Martinus pintar nih cerdas itu ya pintar tuh tapi cenderung karena tadi pelajaran dengan cerdas tuh mampu memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya itu cerdas jadi cerdas itu lebih tinggi tingkatannya daripada pintar itu artinya ilmunya terbatas sama dengan orang itu Einstein itu ya, pintar Einstein itu kan. Nah, tapi dia mungkin diimbangi dengan cerdasnya kan. ya. Untuk beberapa tahun kemudian ilmunya bisa dipakai kan. Tapi kalau seorang yang cerdas, orangnya itu yang apa namanya kayak pemikir-pemikir yang cerdas itu kayak orang yang berimajinasi tinggi Ya itu cerdas kepintarannya tidak bisa diukur itu. Bisa orang bilang tuh ada istilahnya orang pintar tuh kemampuannya bisa diukur. Orang pintar matematika itu terbatas bisa diukur. Tapi orang yang berimajinasi tinggi, pintar itu bisa menembus dinding, pembatas, bisa jauh lagi. Sama dengan ini kan dalam kehidupan nyata ada tetangga itu hanya lulusan SD, ya kan? Tapi anak buahnya banyak. Ya, dia berani, dia bisa berbisnis, dia bisa mengelola orang lain. Nah, berarti dia waktu di sekolah dulu memang kemungkinan kadang-kadang kita guru seperti kita nih kan tidak bisa melihat anak tuh dari kemampuan itu semata, tapi sangat disayangkan Pak itu kadang nilai hanya didasarkan pada itu dan perandingan tuh hanya didasarkan pada kalau K13 tuh hanya berdasarkan KI 3 bahkan KI 4 pun jarang dipakai apalagi KI 1 atau KI 2 gitu lah ya. Nah, karena gini, kalau kita andalkan hanya kepintaran nanti ilmu kita tuh mental. Kenapa? Karena contoh orang pintar, orang tidak bersekolah. Pintar itu kan hubungannya dengan sekolah tinggi. Nah, orang pintar itu kan hubungannya dengan sekolah tinggi. Nah, ketika kita hanya mengandalkan kepintaran, ketika mereka pergi ke pasar, banyak orang pasar yang tidak sekolah tinggi, tapi bisa cari duit, bisa punya mengelola sebuah usaha yang dikelolanya pun sarjana, secara sendiri dia tidak sekolah. Kan mental namanya ilmu kita itu. Ya, kalau kita mengandalkan kepintaran ya, makanya sosial ekonomi, sosial emosional ini berguna untuk kehidupan mereka di hari lebih penting itu kehidupan nyata. Sesuai dengan zamannya nanti kan, sesuai dengan alamnya nanti kan. Anak-anak kalau pagi saya suruh nyanyi Pak, lagu Sifat Berkarakter dan itu setiap kata berkarakter di situ tuh itu saya ambil satu-satu dan saya jadikan motivasi di setiap kata Sifat Berkarakter. Jadi ada 7. Kalau kamu pintar saja kamu tidak jujur, karakter kamu dulu bisa kan kamu pakai orang. Nah, itu yang harus diterapkan GP ke siswa kemudian imbas-imbaskan apalagi ke pelajaran agama Pak. Kamu pintar saja. Saya bikin perbandingan. Saya pancing. Apa namanya? Berapa jumlah sholat? Berapa jumlah rakaat sholat subuh? 2. Kelas pintar. Nilai kamu 100 ya kalau ujian. Kamu tahu berapa nabi-nabi yang wajib ketahui? 25. Jadi saya pertama siapa Adam? Terus kalau tidak melaksanakan sholat hukumnya apa? Dosa apa? Sekarang pertanyaan yang intinya sholat subuh pagi tadi siapa? Tidak orang. Itu artinya apa? Bapak tidak butuh kepintaran kamu. Kalau Bapak bernilai, itu Bapak butuh kamu itu memang
tahu bahwa sampah itu harus pada tempatnya. Kalau dikasih soal ulangan 100 nilai kalian, apakah Bapak harus memberikan nilai 100? Nah, kenyataannya kamu di depan total itu total. Jadi itu antara karakter dengan apa namanya, ilmu tuh harus sinkron. Kalau nggak sinkron jadinya kayak gitu loh. Ya, banyak orang berilmu, tapi ya tidak berkarakter. Contoh lah kejadian seperti sekarang ini. Korupsi. Ya, orang ada yang membunuh orang tuanya, ada yang ya pokoknya apalah itu kan karena mungkin produk zaman dulu yang mengatakan bahwa ya berhasil contohlah 8 juta sedikit gitu. Nanti deh ya. Oke Pak Jaki, sekarang kita akan bicara tentang Bagja ya. Pak Jaki, apa yang Pak Jaki tentang Bagja dan sudah merencanakan apa tentang Bagja? Iya, prakarsa perubahan Pak Bagja ya, memberikan visi misi sekolah Pak. Selama ini kan kita terus terang visi misi sekolah itu sebetulnya tidak pas dengan aktivitas yang ada itu. Jadi visi sekolah aktivitas ini terbalik Pak malah. Jadi kalau biasanya di sekolah itu visi misinya itu kan visinya bagus, kenyataan di lapangan tidak bagus. Ini visinya sangat sederhana, kenyataannya banyak. Jadi lebih sebenarnya perlu dikembangkan menggunakan kalimat dari apa namanya. Terus ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki karena visi misi itu kan visi sekolah itu kan perlu pembaruan. Kedepannya kan beda-beda targetnya kan. Ya. Oke, Bagja itu kan buat ya apa? Tanya-tanya. Ya, rencana membuat pertanyaan. Kemudian atur rencana. Dan kemudian jabarkan Kali mimpi. Kemudian jabarkan aksi, kemudian hanya atur eksekusi kan? Iya, atur eksekusi. Nah sekarang itu ke diri sendiri dulu. Misalnya Pak Jaki kan sebagai guru kan ingin menggali mimpi apa terhadap dirinya, terhadap muridnya, terhadap sekolahnya. Kalau saya itu kan saya tulis itu Pak kemarin yang sudah saya sampaikan itu menggali mimpi itu. Kalau di sini karena saya anggap untuk masalah pengetahuan itu sudah lumayan bagus gitu dari segi apa, saya pinginnya itu memang saya lebih menekankan ke karakter lagi, bukan tidak menyeimbangkan karakter dengan apa namanya kemampuan pengetahuan atau kognitif siswa. Kognitif sudah berjalan di sini dari dulu, kalau kognitif prestasi segala macam sudah bagus, cuma apa dalam hal pembentukan karakter ini perlu diimbangi agar seimbang antara kognitif dengan apa namanya kognitif dengan afektifnya Pak. Ya, jadi dari diri sendirinya dulu. Ya, kalau dari Pak Jaki sering apa yang terbayang di apa pemikirannya? Pemikiran untuk diri saya sendiri itu ya pasti lebih meningkatkan diri lah Pak, yang pasti meningkatkan diri terutama dengan hal-hal sesuatu yang ada hubungannya yang nanti peningkatan diri saya ini ada manfaatnya bagi siswa. Jadi kita menggali apa tujuan kita. Ya Pak Jaki sudah bicara tentang Bagja secara keseluruhan, tentang mimpinya, gali mimpinya sudah selalu apa namanya itu luas gitu ya Pak. Sekarang penerapan Bagja itu terhadap diri sendiri dan dikaitkan dengan pembelajaran di kelas itu bagaimana? Kalau dikaitkan dengan pembelajaran di kelas itu Pak, yang pasti adalah saya mempunyai program bahwa anak-anak memiliki di kelas khusus Pak, di kelas yang saya ajar itu ada perubahan yang terutama yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berpendidikan global dan kemudian mampu berpikir kritis itu Pak. Di masyarakat itu saya terapkan di dalam kelas, saya memancing anak untuk bisa namanya berpikir kritis. Jadi mimpinya anak itu bisa apa?
di kelas? Mimpinya anak itu bisa apa namanya, Mengenali diri sendiri atau gimana, atau berbuat atau melakukan banyak dalam kehidupan. ya dalam itu kalau yang saya fokuskan tadi saya buat kemarin baca itu kan dia mampu menerapkan apa namanya pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman itu tadi Pak. Jadi saya menerapkannya agar IT yang dia punya di rumah Pak. Nah, jadi pembelajaran yang inovatif kreatif, IT yang dia punya di rumah, HP seperti itu bisa membawa manfaat bagi dia. Jadi kapan-kapan dilakukan, misalnya mendata dulu berapa anak yang punya HP. Itu sudah saya lakukan Pak, karena saya sangat ironis sekali melihat beberapa anak awalnya di rumah ataupun ketika sedang les, rata-rata anak itu membawa HP. Les sore, saya memang tidak les sore, tapi ketika saya ekstrakurikuler sore itu sambil lihat anak-anak yang les, itu semuanya rata-rata apalagi kelas 6 itu bisa dikatakan 80% membawa dan HP-nya sendiri. Jadi anak itu menggunakan HP-nya itu tepat guna lah ya. Iya. Jadi itu aset yang positif bagi anak untuk dikembangkan gitu maksudnya. Aset itu sudah salah satu aset bagi anak. Jadi dalam baca itu saya berpikir bagaimana mengembangkan atau pembelajaran ini berbasis IT sehingga aset yang dia miliki bukan hanya aset barang ya, itu bisa berguna, HP itu berguna dan kemampuan IT dia juga berguna. Itu kan aset fisiknya kan HP, kemudian aset ilmunya kan dia anak itu bisa menggunakan HP. Saya tanya itu, apakah kamu bisa ngedit video? Ngedit video dengan apa? TikTok tuh Pak. Ya itu juga bagian editing. Capcut bisa Pak. Ada bisa KineMaster? Saya bisa Pak. Memang tidak semua karena KineMaster agak pro kalau untuk ukuran HP. Ya. Nah, ternyata anak itu bisa. Dan anak itu bisa. Jadi ketika anak itu bisa, saya berpikir aset inilah yang harus saya kembangkan, harus saya atur rencana, atur strategi, bagaimana menerapkan, kemudian selanjutnya saya atur eksekusinya. Nah, sudah saya atur eksekusinya, saya terapkan coba. Memang belum 100% berhasil, tapi beberapa anak yang sudah mengirimkan tugas yang berbasis IT itu memang hasilnya bagus untuk anak SD menurut saya dan di luar perkiraan saya, bahkan ada yang membuat seperti film pendek. Nah itu sangat bagus. Kalau untuk kuisis partisipasinya hampir 100% Pak. Kalau kuisis karena itu kan sederhana dan pakai waktu. Misalnya saya kasih tugas, coba saya cek masuk ternyata 90% anak mengerjakan. Tapi untuk yang penugasan video ini memang agak beberapa anak ada yang mengalami keterlambatan karena berbagai macam hal. Pertama karena tugasnya kelompok, jadi melibatkan orang lain, kadang ada yang kawannya pas lagi berhalangan atau terkendala dengan HP-nya memorinya penuh segala macam. Jadi visi-misinya keberhasilannya gimana? Hasilnya yang diperoleh itu positif, negatif atau ada perbaikan atau misalnya ada kendala-kendala? Positif Pak, hasilnya positif, cuma kendala pasti ada. Ya. Jadi kendala-kendala dalam menerapkan baca itu nanti itu menjadi catatan bagi saya gitu, untuk perbaikan ke depan. Terutama setelah saya analisa itu beberapa anak memang belum bisa menerapkan IT ini secara maksimal, belum mengumpulkan tugas itu tepat waktu dengan berbagai macam alasan, padahal mereka punya dan menggunakannya itu. Dan saya sedang berpikir juga bagaimana saya belum meminta izin, sudah pernah ngobrol dengan kepala sekolah, tapi teknisnya untuk misalkan seperti ada kawan yang lain itu menggunakan SD diperbolehkan membawa HP di sekolah. Jadi nanti saya bisa ajari bagaimana menggunakan ini untuk pembelajaran, sehingga bisa meningkatkan kemampuan mereka menggunakan IT untuk pembelajaran. Jadi sebuah pembelajaran inovatif dan tentunya sesuai perkembangan zaman dan tidak membosankan. Jadi selama melakukan baga ini menurut Pak Jaki sudah berhasilkah atau harus perlu peningkatan atau perlu yang diperbaiki? Perlu peningkatan Mbak, perlu peningkatan. Kalau bilang sempurna itu kan baru sebuah salah satu program yang lagi pula waktu itu saya rencanakan kan hanya beberapa item saja, jadi tidak secara keseluruhan. Jadi mana saya anggap paling penting yang darurat untuk dilaksanakan saat ini.
melihat darurat di situ anak sekarang itu kan kalau menurut saya itu sudah satu langkah lebih maju dalam penggunaan IT daripada generasi saya. Oh ya. Betul, karena dia terlahir gadget sudah ada. Nah, bahkan ada waktu masih di dalam kandungan mungkin sudah diputarkan musik sama orang tuanya. Ya. Jadi ada yang perlu diperbaiki kira-kira? Ada diperbaikinya lagi itu pengaturan sistem penggunaan gadget untuk pembelajaran ini seperti apa gitu yang pasnya. Itu karena saya masih menggunakan teknik istilahnya uji coba berdasarkan rencana saya buat di Bagja tuh, kemudian saya terapkan, terus kan ada hasilnya tuh, saya evaluasi. Itu kekurangannya adalah beberapa anak itu masih tidak mengumpulkan tugas, tidak menggunakan itu, dan mereka ternyata bisa dan masih main-main gitu kan. Misalnya kawannya lain dia tiap hari main HP maka tidak mengumpulkan tugas. Nah, Jadi bagaimana kalau anak yang tidak punya HP itu dia pada anak yang tidak punya HP saya kasih penugasan berbeda. Kita harus paham boleh memaksa anak ya. Kita tidak memaksa anak, bahkan saya kasih juga kesempatan dia membuat video itu pun asalnya tidak dipaksa itu. Saya tawari siapa mau buat video, saya Pak ini bisa akhirnya semua orang rata-rata karena berkelompok maka banyak yang menjawab bisa. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa anak pun butuh dan merasa perlu mengaktualisasi dirinya. Ya. Jadi tugas kita ya mengarahkan anak berbuat yang positif. Jadi kalau orang berpikiran HP itu untuk yang negatif, ya kalau kita tidak bisa memanfaatkannya ya negatif. Jadi Kalau kita bisa menggunakan dan menempatkan sesuai dengan kebutuhannya, apalagi kebutuhan pembelajaran, hasilnya akan positif. Jadi visi-visi tentang Bagja yang Bapak Jaki rasakan itu atau ingin capai itu bisa tercapai nantinya. bisa. Jadi Dengan refleksi tadi dulu uji coba itu tadi kan bisa tercapai walaupun tidak 100% tapi setidaknya itu sudah di atas 70% itu sudah rasa sudah bagus. ya, Apalagi kayak kemarin itu kan untuk mengantisipasi yang Bapak tanyakan tadi anak tidak asli nyatanya itu contoh spesifiknya tentang tugas-tugas yang kayak tadi kalau gimana? itu tadi untuk pelajaran agama saya suruh membuat dialog percakapan tentang hari kiamat. Jadi tentang hari kiamat itu kalau pembelajaran biasanya kan dengan diskusi segala macam coba kita terapkan biar anak tidak bosan gitu kan. Buat dialog misalkan sederhana cukup di dialognya seperti misalnya misalkan dia datang, dia sendiri mereka yang bikin skenario Pak, anak-anak bikin skenario. Jadi diberi keleluasaannya, kebebasannya. Saya kebebasan membuat skenario. Pokoknya intinya di situ mereka kreatif ya. Obrolannya tuh tentang hari kiamat. Ya, temanya hari kiamat. Hari kiamat. Kamu tahu nggak kemarin kita dikasih sama. Jadi tempatnya, waktunya, peran-perannya mereka sendiri yang ngatur. Iya, dia yang ngatur siapa yang bagian editing, siapa kameramen, dan saya harapkan semuanya jadi artis. Jadi mereka terlibat semua ya. Terlibat semua. Istilahnya ada kru-krunya gitu ya. Ada krunya. Jadi yang editing siapa, yang jadi artis siapa, tapi nampaknya sampai saat ini mereka semuanya pengen jadi artis dan pengen muncul di kamera. Jadi mereka berperan semua. Jadi sesuai dengan kemampuan dan keahlian dan bakat mereka masing-masing. Kayak jadi kameramen mungkin bakatnya di kameramen. Jadi tukang tulis skenario mungkin. Itu saya suruh bagi Pak. Jadi kalau yang punya HP ya nanti bagian editing. Jadi untuk tugas bikin skenario tolong buat yang lainnya lagi. Kamu kan nggak pegang HP. Iya. Jadi kamu buat itulah kolaborasinya di situ. Jadi Bagja itu juga diarahkan ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, terus kemampuan sosial emosional juga dimasukkan di dalam situ. Ya, bagus ya. Oke, kita sudah melakukan pendampingan individu ketiga hari ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat
saya udah datang ke sini, sambutannya baik, kemudian mudah-mudahan kedatangan saya ini bisa memberi manfaat untuk kita bersama, untuk anak didik kita, untuk sekolah kita. Nah, sebelum kita akhiri, ada apa refleksi dari Pak Yuki? Ya Pak, terima kasih atas waktu Bapak sudah mendampingi saya, jadi saya bisa mendapatkan ilmu baru. Terima kasih atas bimbingannya, jadi saya lebih termotivasi lagi Pak untuk menjadi seorang guru penggerak dalam menerapkan terutama budaya positif di sekolah, dalam menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, baik pembelajaran di kelas ataupun dalam rangka saya menjadi istilahnya menjadi teladan bagi guru-guru yang lain untuk berperilaku positif. Istilahnya saya bisa menjadi sumber inspirasi, karena guru itu bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi guru adalah guru bisa memberi inspirasi bagi orang, mampu menjadi inspirasi. Kita melihat jadi seorang anak yang terinspirasi dengan gurunya, ketika dia sukses maka dia akan mengingat gurunya. Saya terinspirasi dulu dari bapak itu, dia tidak akan mengingat sistem mengajar, tapi dia terinspirasi. Kadang itu saya berusaha menerapkan diri saya. Kadang saya bercerita kepada anak-anak bagaimana saya membangun sebuah membangun cita-cita dari awal sampai ke sekarang. Jadi seperti itu bisa memberikan motivasi kepada anak-anak agar mereka memang mampu menjadi anak yang lebih bagus lagi. Berat teman-teman sejawat juga mau merubah mindsetnya, mau menerapkan budaya positif, mau memperhatikan siswa, mau sebelum kita akhiri, pertemuan berikutnya pendampingan 4 mana RPP yang sudah ini sudah berdiferensiasi Pak. Oke, nanti RPP ini saya bawa dulu ke rumah. Saya koreksi artinya, kalau ada masukan saya masukkan, kalau saya sudah cukup. Nanti pertemuan berikutnya kita ke lokal ya, ke kelas ya, kita ingin lihat penerapannya secara nyata dengan siswanya ya. Ini saya ambil ya, kalau pulang ya.
Ya, berarti sebelum kita akhiri, ya, pertemuan berikutnya pendampingan 4 mana LPP yang sudah ini sudah berdiferensiasi Pak. Oke, nanti LPP ini saya bawa dulu ke rumah. Saya koreksi artinya, saya kalau ada masukan saya masukkan, kalau saya sudah cukup. Nanti pertemuan berikutnya kita ke lokal ya, ke kelas ya, kita ingin lihat penerapannya secara nyata dengan siswanya ya. Jadi ya, ini saya ambil ya, pulang ya.